saudara-saudara umat Buddha sekalian, ya, pada malam hari ini Bante akan memberikan yaitu Dhammadesana, yaitu memberi berarti menambah, ya. Jadi kalau kita suka memberi itu berarti menambah, ya. Nah, kalimat memberi berarti menambah kebanyakan bagi orang yang berwatak kikir bila mendengar kalimat itu akan tertawa. Sebab menurut anggapannya orang yang telah memberikan sesuatu pasti miliknya akan berkurang, tidak mungkin bertambah. Nah, hal itu terjadi karena ia hanya melihat dari segi kacamata duniawi, sedangkan batinnya masih sangat melekat kepada apa yang dimilikinya sekarang. Dia belum mempunyai kesadaran bahwa apa yang dimilikinya sekarang adalah hasil atau buah dari kedermawanannya dalam kehidupannya yang dahulu. Nah, saudara umat Buddha yang berbahagia, pada zaman Sang Buddha ada seorang yang sangat kikir bernama Todia. Karena kebodohannya, ia sangat melekat sekali kepada hartanya. Setelah meninggal, karena kemelekatannya itu, lalu ia tumima lahir menjadi seekor anjing yang menjaga tempat di mana ia menyembunyikan hartanya itu. Kemudian kepada anaknya, Sang Buddha lalu membuka tabir yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, sehingga persoalan itu menjadi jelas. Dengan mengungkapkan tabir tersebut oleh Sang Buddha, anaknya Todia lalu sadar bahwa harta yang dimiliki oleh si dungu atau orang yang bodoh bukan memberikan kebahagiaan, tetapi membawa orang tersebut ke alam penderitaan. Nah, seperti contohnya Todia lahir sebagai binatang atau anjing. Oleh karena itu, bila kita menginginkan kebahagiaan yang benar, berbuatlah kebaikan dengan mengembangkan kedermawanan terhadap sesamanya. Sesuai dengan ajaran Sang Buddha, para umat dianjurkan untuk mengembangkan kedermawanan dengan berdana kepada para biku, berdana kepada samanera, berdana kepada fakir miskin, dan usaha-usaha sosial lainnya demi kesejahteraan masyarakat. Nah, saudara-saudara umat Buddha yang berbahagia, para biku melakukan pindapata dengan tujuan adalah untuk memberikan kesempatan bagi para umat melatih kedermawanan dengan berdana makanan dan kebutuhan pokok yang lain. Jadi ingat dia, jadi ada pindapata, bikunya melakukan pindapata, itu adalah tujuannya ialah untuk memberikan kesempatan kepada para umat untuk melatih kedermawanan dengan berdana makanan atau kebutuhan pokok yang lain. Nah, anggota sangha adalah ladang yang subur untuk menanam bibit kebajikan yang sesuai dengan kemampuannya, ya. Kebajikan yang ditanam di tempat yang subur akan menghasilkan buah kebahagiaan. Nah, saudara-saudara umat Buddha yang berbahagia, Sang Buddha sangat memuji sikap yang Arya Mahakasapa dalam melakukan pindapata, di mana beliau selalu berjalan di tempat penduduk yang kurang mampu dengan maksud agar mereka mendapat kesempatan lebih dahulu untuk menanam kebajikan. Dengan memberikan kesempatan yang demikian ini, maka keadaan mereka dapat segera berubah menjadi lebih baik. Nah, bagi mereka yang dapat memberikan dana kepada orang suci, kebajikan tersebut mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dalam salah satu sutta diceritakan bahwa dana yang diberikan kepada seorang arahat biasanya dalam 7 hari sudah dapat memberikan pahalanya. Nah, untuk kebaikan para umat, Sang Buddha meletakkan peraturan bagi para biku yang disebut Patimokkasila. Jika para biku sangha kokoh dalam Dhamma Winaya, mereka merupakan ladang yang subur bagi para umat. Karena itu, para umat berkewajiban menyokong agar para biku sangha
kokoh dalam sila-silanya. Bila para biku sangha mempunyai sila yang kokoh, maka para umat tidak kehilangan ladang yang subur untuk menanam bibit kebajikannya. Nah, saudara-saudara para umat Buddha yang berbahagia, menurut hukum karma dan punarbawa, keadaan kita yang sekarang ini adalah buah dari perbuatan kita yang mendahulunya. Jadi kalau sekarang kita miskin, akibat dari tidak suka berdana pada kehidupan yang lalu. Ini dipahami ya. Jadi kalau sekarang miskin, itu adalah akibat daripada tidak suka berdana pada kehidupan yang lalu. Agar cita-cita kita dapat tercapai dengan usaha yang maju dan hidupnya lebih baik, maka ia harus melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan sekarang ini. Tidak benar bahwa kekayaan itu dapat diminta pada tempat-tempat yang keramat. Jadi karena kan banyak orang-orang itu ke tempat yang keramat minta supaya dia mendapatkan kekayaan. Kekayaan seperti itu tidak akan memberikan kebahagiaan yang sejati. Hal itu hanya dikerjakan oleh mereka yang malas, ingin instan dan mudah memperoleh kekayaan semu dengan tanpa memikirkan akibat yang pahit di kemudian hari. Ya, memang kita tidak dapat menentukan kapan buah kebajikan itu akan diterima. Nah, saudara-saudara umat Buddha yang berbahagia, untuk dapat mempercepat masaknya buah kebajikan, haruslah memenuhi beberapa syarat dari sifat-sifat mulia, yaitu satu, berdana barang yang bersih. Artinya barang atau benda yang diberikan atau didanakan benar-benar diperoleh dengan cara yang benar sesuai dengan dhamma, bukan diperoleh dengan cara yang salah atau dengan mencuri atau dengan jalan membohongi orang misalnya, demikian ya. Kemudian berdana dengan barang yang terbaik, artinya barang yang didanakan itu merupakan pilihan yang terbaik dari yang kita miliki. Contoh, bagi orang yang miskin, sekepal nasi merupakan yang terbaik dari yang dimilikinya. Jadi orang miskin, menurut Sang Buddha, sekepal nasi itu merupakan hal yang terbaik yang dimilikinya. Yang ketiga, berdana pada waktu yang tepat, artinya bila berdana makanan kepada para biku, misalnya haruslah tepat pada waktu jam makannya atau sebelum lewat tengah hari. Dengan kata lain, pemberian barang harus tepat pada waktu barang tersebut dibutuhkan. Kapanpun barang itu akan dibutuhkan, di sanalah kita berdana, ya. Yang keempat, berdana dengan barang yang layak diberikan. Artinya, barang yang diberikan itu hendaknya dapat bermanfaat bagi yang menerima dan bukan membahayakan. Kalau yang membahayakan si penerima itu bukan sebagai dana. Contohnya misalnya berdana minuman keras, berdana narkoba, berdana candu. Ini adalah tidak bermanfaat. Nah, yang kelima, berdana secara bijaksana, artinya dalam memberikan dana hendaknya dipilih orang yang tepat menerima. Contoh, memberi dana pada orang yang silanya kokoh atau yang memiliki kemoralan. Jadi kita berdanalah kepada orang yang misalnya mempraktikkan Pancasila Buddhis, mempraktikkan Atangga Sila misalnya. Itu kita berdana ke sana, itu itu mempunyai yaitu manfaat bagi diri kita sendiri. Yang keenam, berdana harus tetap atau berkesinambungan. Artinya kita harus terus-menerus berdana di mana ada kesempatan sesuai dengan kemampuan. Sang Buddha bersabda, kebajikan yang dilakukan terus-menerus laksana menitiknya air, lama-lama dapat memenuhi sebuah tempayan. Ya, jadi walaupun airnya itu setetes-setetes, tapi karena terus bernetes itu, maka tempayan itu akan menjadi penuh. Nah, demikian jugalah kita kalau berdana terus-menerus walaupun sedikit-sedikit, nah itu akan membawa juga manfaat bagi diri kita. Ya. Yang ketujuh, berdana harus dilakukan dengan pikiran tenang dan rela. Karena dengan ketenangan dan kerelaan merupakan sifat mulia yang
yang menambah harumnya kebajikan. Jadi kalau ada rasa serekat celebalen itu berdana itu ya sudah tentunya tidak baik. Harusnya dengan penuh kerelaan pada waktu kita sedang berdana. Yang kedelapan, setelah berdana batin merasa senang. Kesenangan dan kebahagiaan ini dapat kita limpahkan dengan merenungkan kepada para leluhur, almarhum orang tua dan sanak saudara yang telah meninggal, agar mereka juga berbahagia dimanapun terlahirkan. Jadi kita haruslah merenungkan pada waktu setelah berdana, merenungkan, melimpahkan jasa-jasa kebajikan itu kepada leluhur-leluhur kita, orang tua kita dan keluarga-keluarga kita yang meninggal, dengan harapan semoga mereka dapat menerima pelimpahan jasa yang kami lakukan pada saat ini. Misalnya demikian ya. Nah, pelimpahan tersebut dapat tercapai ya bila dalam berdana batin tidak melekat dengan memiliki kedelapan sifat-sifat mulia itu, bahwa kebajikan yang kita laksanakan pasti akan cepat berbuah dengan menghasilkan keberuntungan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Nah, kesimpulannya ya sebagai akhir, memang benar dengan memberi berarti menambah, bila mana pemberian kita itu memiliki 8 sifat-sifat mulia tadi. Ya, jadi badi ulangi ya, sifat-sifat mulia itu ada 8. Yaitu pertama, berdana barang yang bersih. Artinya barang atau benda yang diberikan itu didanakan benar-benar diperoleh dengan cara yang benar sesuai dengan dhamma, bukan diperoleh dengan cara yang salah, misalnya dengan mencuri ataukah dengan cara balannya melong-melong orang supaya dia mau berdana ya, yang diperoleh. Kemudian berdana dengan barang yang terbaik, artinya barang yang didanakan itu merupakan pilihan yang terbaik dan yang kita miliki. Contoh, bagi orang yang miskin, sekepal nasi merupakan yang terbaik dari yang dimilikinya. Yang ketiga, berdana pada waktu yang tepat, artinya bila berdana makanan kepada para biku, misalnya haruslah tepat pada waktu jam makannya atau sebelum lewat tengah hari. Dengan kata lain, pemberian barang harus tepat pada waktu barang tersebut dibutuhkan. Kapanpun seseorang itu memerlukan bantuan, misalnya ya kena musibah misalnya, kita ya bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Keempat, berdana dengan barang yang layak diberikan, artinya barang yang diberikan itu hendaknya dapat bermanfaat bagi bagi penerima dan bukan membahayakan. Kalau yang membahayakan si penerima itu bukan sebagai dana namanya. Contohnya ialah minuman keras, mendanyakan narkoba ataupun candu. Yang kelima, berdana secara bijaksana. Artinya dalam memberikan dana hendaknya dipilih orang yang tepat menerima. Contohnya memberi dana kepada orang yang silanya kokoh atau yang memiliki kemoralan. Ya, dia misalnya melaksanakan 8 sila. Nah, kita bisa mau berdana di sana, ya. Sangat baik. Yang keenam, berdana harus tetap atau berkesinambungan. Artinya kita haruslah terus menerus berdana di mana ada kesempatan sesuai dengan kemampuan. Sang Buddha bersabda, kebajikan yang dilakukan terus menerus laksana menitiknya air, lama-lama dapat memenuhi sebuah tempayan. Ketujuh, berdana harus dilakukan dengan pikiran tenang dan rela. Jadi jangan ada kemelekatan pada waktu berdana, ya, supaya dibalas misalnya demikian. Dana itu tidak baik katanya menurut Sang Buddha. Karena dengan ketenangan dan kerelaan merupakan sifat mulia yang menambah harumnya kebajikan. Yang kedelapan, setelah berdana batin merasa senang. Kesenangan dan kebahagiaan ini dapat kita limpahkan dengan merenungkan kepada para leluhur kita, almarhum orang tua kita dan sanak saudara yang telah meninggal, agar mereka juga berbahagia dimanapun terlahirkan. Pelimpahan tersebut dapat tercapai bila dalam berdana batin telah tidak melekat. Dengan memiliki kedelapan sifat-sifat mulia itulah bahwa kebajikan yang kita laksanakan pasti akan cepat berbuah dengan menghasilkan keberuntungan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kesimpulannya memang benar, dengan memberi berarti menambah, bila mana pemberian kita itu memiliki 8 sifat-sifat mulia
tadi ya. Semoga apa yang disampaikan itu ada manfaat bagi kita semua. Semogalah kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan itu cepat berbuah dan diterima oleh umat semua yang telah melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Sekian, terima kasih ya.